Halo, semangat pagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah peluang informasi yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari budidaya daun katuk yang dikembangkan oleh Borneo Greenland. Borneo Greenland adalah platform penjualan bibit daun katuk varietas jumbo kebo pertama di Indonesia yang menyediakan sistem kerjasama antara pembeli dan pengelola perkebunan, menghubungkan masyarakat yang memiliki modal dan petani yang membutuhkan modal melalui sistem kerjasama di dalam platform Borneo Greenland. Kegiatan ini bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan skala penanaman, budidaya, dan kesejahteraan para pelaku dunia pertanian. Borneo Greenland juga telah menjadi sumber pendapatan bagi para petani, pemilik lahan, dan pembeli bibit melalui sistem kerjasamanya. Adapun visi dan misi dari Borneo Greenland adalah visi kita menjadi platform terdepan dalam penjualan dan pengelolaan bibit daun katuk yang memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pembeli melalui hasil panen yang optimal. Misi kita yang pertama adalah memberikan aksesibilitas, yang kedua mendukung pertanian berkelanjutan, ketiga edukasi dan informasi, yang keempat meningkatkan kesejahteraan petani, dan yang kelima transparansi dan kepercayaan. Langkah dan strategi: cerdas dalam memilih komoditas, target market global, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, ketat dalam SOP dan quality control, SDM profesional dengan inovasi dan edukasi. Berdasarkan market analysis, kebutuhan katuk kering di tahun 2024 hingga 2025 itu untuk kebutuhan domestik mencapai 50.000 ton per tahun. Sementara permintaan ekspor ke Saudi Arabia 20.000 ton per tahun, Abu Dhabi 10.000 ton, Tiongkok 5.000 ton, Malaysia juga 6.000 ton. Untuk saat ini permintaan ekspor kita masih belum bisa memenuhi permintaan pasar. Karena untuk kebutuhan domestik sendiri 50.000 ton itu pun kita masih belum bisa memenuhinya untuk kuota saat ini ya. Karena berdasarkan data statistik dari 100% permintaan itu 90% kita masih belum bisa memenuhi. Baru sekitar 10%-nya saja yang bisa kita penuhi untuk produksi katuk dalam negeri. Sehingga peluang pasarnya kita masih ada 90% untuk domestik sendiri kebutuhannya. Potensi daun katuk sendiri itu merupakan bahan baku untuk produk olahan pabrik, yang mana itu bisa di bidang pakan ternak, bidang makanan, bidang obat herbal atau farmasi, dan bidang kecantikan atau kosmetik. Dalam hal pembudidayaan daun katuk ini, tentunya kita harus menentukan pemilihan bibit katuk yang akan kita gunakan. Pada umumnya, varietas katuk lokal yang beredar di masyarakat, yang sudah banyak ditanam oleh warga-warga masyarakat di pekarangan rumah dan sekitar rumah, itu adalah varietas katuk lokal. Sementara untuk lahan perkebunan yang akan kita kelola nantinya, itu adalah varietas jumbo kebo yang sudah melalui penelitian dan riset bertahun-tahun di IPB Bogor sana. Sehingga nanti saat pertumbuhannya, varietas jumbo kebo ini pertumbuhannya jauh berbeda daripada varietas katuk lokal, yang mana dia memiliki daun yang lebih lebar, ranting yang lebih lebat, dan batang yang lebih tinggi saat nanti dia tumbuh. Seperti pada gambar yang di slide ini, itu adalah jumbo kebo yang berumur 4 bulan. Tingginya sudah melebihi orang dewasa ya. Dalam persiapan olah lahan, tentunya kita harus mempertimbangkan pupuk kompos yang akan kita gunakan, pupuk organik, alat tani yang akan kita gunakan, lahan juga harus steril, jarak tanam yang sudah diatur dalam SOP-nya dengan lubang tanam yang dengan jarak 20 cm kali 20 cm, semua harus sesuai prosedur agar mendapatkan hasil yang baik, teman-teman. Selanjutnya kita tahap ke rencana penanaman. Dari setelah persiapan olah lahan, kemudian kita proses penanaman dari kebutuhan bibit. Untuk luas lahan 1 hektar itu memerlukan 100.000 bibit yang kita butuhkan. Dengan jarak tanam dan pupuk yang teratur, proses penanaman
dari pemilihan bibit, penyemaian bibit, semua sudah dipersiapkan SOP kerjanya teman-teman. Sehingga kita bisa memaksimalkan bagaimana bertani dengan biaya yang rendah. Dimulai dari edukasi bertani katup, edukasi cara merawat tanaman, edukasi penggunaan pupuk organik, edukasi penggunaan pestisida organik, edukasi cara panen yang baik dan benar, hingga edukasi cara penanganan hasil panennya, sehingga kita dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan. Jika harus memilih, mana yang lebih menguntungkan? Menanam yang mana yang akan kita lakukan? Apakah menanam padi, atau kelapa sawit, ataukah daun katuk? Dalam lahan 1 hektar per tahun, bagaimana potensi ketiganya? Mari kita bandingkan. Yang pertama, menanam padi. Dalam hal menanam padi, dalam 1 tahun untuk lahan 1 hektar, kita akan menemukan ada 3 musim, yaitu 1 kali musim itu bisa menghasilkan 8 ton. Dikalikan Rp7.000, maka kita akan mendapatkan dikali 3 musim, itu totalnya 168 juta per hektar per tahun teman-teman. Namun tentunya ada juga kendalanya, yaitu tanaman padi itu banyak hamanya, banyak bermasalah. Biaya olah lahan juga tiap musim, bibit juga tiap musim. Setiap kali kita bertanam, panen harus diulang lagi pada musim selanjutnya, sehingga akan banyak biaya dan tenaga yang diperlukan. Nah, sekarang bagaimana dengan potensi kelapa sawit? Dalam 1 hektar kelapa sawit, itu bisa menghasilkan 1 hingga 2 ton dalam sekali panen. Biaya buka lahan dan perawatan lumayan besar. Untuk bisa menghasilkan 30 juta per bulan, itu diperlukan lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Dengan biaya buka lahan dan tanah butuh biaya 300-650 juta untuk luas 10 hektar. Dan yang lebih utama, untuk sawit itu masa menunggu panennya 4-5 tahun, teman-teman, baru kita bisa menghasilkan. Waktu yang cukup lama untuk penantian panen kelapa sawit. Nah, selanjutnya bagaimana sih potensi perkebunan daun katuk? Estimasi biaya yang dikeluarkan dalam lahan luas 1 hektar. Yang pertama tentunya adalah bibit stik katuk, yaitu 100.000 bibit. Lebar bedengan 100-150 cm, jarak antar bedeng 50 cm, jarak baris stek 10 cm, jarak antar baris stek 20 cm. Itu untuk lahan seluas 1 hektar, biaya yang dibutuhkan berdasarkan RAB yang kita peroleh yaitu sekitar 130 juta hingga 140 juta per hektar, tergantung kondisi lahannya ya teman-teman, karena akan menentukan itu biaya pengolahan lahan. Nah, selanjutnya bagaimana potensi hasil yang dihasilkan dari perkebunan daun katuk ini? Panen pertama itu di bulan ketiga dengan berat pohon 75 gram. Dikali 100.000 pohon itu menghasilkan 7.500 kg atau 7,5 ton. Dan panen kedua di bulan keempat itu berat pohon naik 100 gram. Dikali 100.000 pohon maka akan menghasilkan 10.000 kg atau 10 ton. Karena setiap kita panen, kita potong, maka dia akan tumbuh tunas baru dan bercabang sehingga meningkat hasil panen selanjutnya. Dan panen ketiga bulan kelima naik lagi menjadi 125 gram per pohonnya sehingga menghasilkan 12,5 ton. Panen keempat bulan ke-6 sampai bulan seterusnya berat pohon sudah stabil di 125 gram per batang. Dalam 9 kali panen, 3-4 kali panen balik modal teman-teman. Panen selanjutnya untung 100%. Jadi total pendapatan di tahun pertama atau 9 kali panen, itu total panen hasil di tahun pertama sekitar 105 ton. Perkiraan pendapatan petani dari 105 ton itu dikali Rp2.000 per kilogramnya, maka menghasilkan 210 juta.
Ini adalah estimasi terendah, teman-teman. Dan ini sudah lumayan bagi petani dibandingkan dengan menanam padi, tebu, sayur-sayuran, dan lain-lain yang semusim. Potensi perkebunan tanaman katuk 1-5 tahun untuk lahan 1 hektar atau 100.000 bibit, sekali tanam tiap bulan panen, hingga potensi 15-20 tahun ke depan. Namun, pada kali ini kita memaparkan potensi panen katuk dalam jangka 5 tahun ke depan. Pada bulan pertama hingga bulan keempat belum menghasilkan karena masih masa penyemaian dan penanaman, hingga di bulan kelima kita sudah mulai menikmati hasil panen pertama, yaitu untuk lahan 1 hektar menghasilkan panen pertama yaitu sekitar 15 juta rupiah, teman-teman. Selanjutnya di bulan ke-6 panen kedua itu menghasilkan 20 juta rupiah. Bulan ke-7 panen ketiga menghasilkan 25 juta rupiah. Bulan ke-8 panen keempat itu sudah menghasilkan 30 juta rupiah. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya itu stabil di angka 30 juta rupiah minimalnya per bulan, teman-teman. Sehingga untuk estimasi tahun pertama dengan hasil untuk lahan 1 hektar itu sekitar 210 juta ya, teman-teman. Nah, itu adalah hasil yang luar biasa sekali. Karena dari modal sekitar 140 juta bisa menghasilkan dalam 1 tahun 210 juta, sudah balik modal plus keuntungannya. Dan selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya, itu adalah murni keuntungan, teman-teman. Jadi sekali tanam, panen berkali-kali, sampai kiamat, teman-teman, gitu ya. Nah, maka untuk potensi misalkan 5 tahun saja, itu dari modal 150 jutaan tadi, sekali tanam, maka kalau 5 tahun itu hasilnya sekitar 1,6 miliar ya. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Jika kita punya lahan sendiri, modal sendiri, beli bibit sendiri, maka dari modal sekitar 150 jutaan itu bisa menghasilkan 1,5 miliar dalam 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya juga panen terus, teman-teman, gak ada habisnya itu. Sungguh potensi yang luar biasa. Iya, tapi ini kan secara hitung-hitungan tabel di atas kertas ya. Nah, sekarang yang sudah praktek bagaimana? Benar nggak hitungannya seperti yang ada di tabel ini? Nah, ini ada berita dari TV lokal nasional kita, TVRI, yang meliput hasil panen perdana di NTB sana, yang mana mereka menanam daun katuk ini di atas lahan seluas 1,5 hektar. Itu pada panen perdana menghasilkan 20 ton, yaitu senilai 40 juta rupiah, hanya dari lahan 1,5 hektar saja, teman-teman. Hasilnya sudah 40 juta per bulan, dan ini adalah panen perdana, yang mana panen selanjutnya itu biasanya hasilnya meningkat. Jadi hitung-hitungan ini, tabel ini bukanlah cuma angka-angka di atas kertas, tapi sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita di luaran sana yang sudah melakukannya dan membuktikan bahwa real hasilnya nyata, teman-teman. Mari kita simak videonya. Pemirsa, para petani di Desa Pemepek, Kabupaten Lombok Tengah berhasil melakukan budidaya tanaman sayur katuk untuk dijual ke luar daerah. Sayur katuk ternyata dapat menjadi bahan campuran pakan ternak dan pakan ikan. Sejumlah petani di Desa Pemepek, Kecamatan Peringgarata, berhasil mengolah tanah yang sebelumnya tidak terawat menjadi lahan produktif. Mereka membudidayakan tanaman katuk yang dikenal sebagai daun sagar dalam bahasa Sasak untuk memenuhi permintaan bahan campuran pakan ternak dan pakan ikan ke luar daerah. Ketua Kelompok Petani Katuk, Cumadil, menyampaikan, sejak 3 bulan lalu, para petani di desanya mulai mengembangkan budidaya katuk. Daun katuk ini dikirim ke sebuah perusahaan untuk digunakan sebagai bahan campuran pakan ternak seperti sapi, kambing perah, ayam petelur, dan juga pakan ikan. Pada tahap awal, sekitar 150.000 pohon katuk ditanam di atas lahan seluas 1,5 hektar. Tanaman ini dapat dipanen setiap bulan dengan hasil produksi mencapai 20 ton, yang kemudian dikeringkan dan digiling sebelum dikirim keluar daerah. Kita diajak untuk dari PT SKI ya kerjasama untuk memenuhi di dalam negeri dulu. Berapa harganya per ton?
Yang per ton sekitar dari perkiloan aja, dari kecil ya, cuman enggak banyak, 2.000 aja. Yang sudah kering dia? Yang basah. Oh, yang Ya. Terus proses pengolahannya sendiri nanti apa yang dikirim, yang kering atau gimana? Yang diproses atau yang kita yang memproses menjadi kering dan menjadi tepung. Nah, nanti tepungnya PT yang akan mengambil. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Katuk Indonesia, DPP APKI, Permadi Kusuma menyatakan, kehadiran APKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pemahaman kepada para petani mengenai peluang usaha budidaya katuk yang menjanjikan. Selain memberikan pendampingan, APKI juga menyediakan bantuan peralatan serta mengawal pemasaran hasil produksi atau panen para petani. Dan katuk atau kalau orang sini bilang sebagai sager atau tanaman sager, di mana tanaman ini punya market yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita sedang proses panen perdana dan juga kita menghadirkan buyer dari PT Sari Katuk Indonesia sebagai off-taker untuk komoditi sager atau tanaman katuk ini. APKI menargetkan pengembangan areal tanam katuk seluas 300 hektar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain di Desa Pamopek dengan luas lahan 1,5 hektar, para petani di beberapa wilayah seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur juga mulai membudidayakan tanaman katuk dengan luas rata-rata mencapai 30 are. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman. Segera ambil peluang, potensi hasil perkebunan daun katuk sangat besar. Lalu, bagaimana saya memulainya? Nah, untuk memulai, gambar ini mewakili kita. Ini adalah Anda. Tidak punya kemampuan bertani, tidak punya lahan, tapi Anda punya modal. Dan di satu sisi, ini adalah petani, punya kemampuan bertani, punya lahan, namun tidak punya modal untuk beli bibit senilai 100.000 bibit untuk lahan 1 hektar. Di sini, Borneo Greenland menghubungkan masyarakat yang memiliki modal dan petani yang membutuhkan modal melalui sistem kerjasama di dalam platform Borneo Greenland. Melalui aplikasi Borneo Greenland, budidaya daun katuk, platform penjualan bibit daun katuk varietas jumbo kerbau pertama di Indonesia yang menyediakan sistem kerjasama antara pembeli, petani, dan pengelola perkebunan. Proses pembelian bibit daun katuk secara online, penitipan bibit untuk dibudidayakan, monitoring pertumbuhan tanaman secara real time, dan proyeksi hasil panen dan potensi keuntungan melalui aplikasi Borneo Greenland. Harga bibit katuk itu melalui aplikasi adalah 3.000 per batang dan minimal pembelian bibit katuk 100 batang. Sehingga minimal pembelian melalui aplikasi Borneo Greenland yaitu Rp300.000. Yang mana ini sudah termasuk biaya pembelian bibit, biaya sewa lahan, biaya perawatan, biaya pemupukan, biaya panen, dan lain-lain. Jadi Anda tinggal beli bibitnya, masukkan ke dalam sistem titip tanam di tempat kami yang kelola, Anda tinggal terima hasil panen setiap bulannya, mulai dari bulan kelima dan seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana estimasi hasil minimalnya? Dengan modal hanya 300.000 saja, kita sudah bisa menikmati hasil panen mulai dari bulan kelima hingga tahun kelima. Yang mana dengan modal 300.000 bulan kelima kita sudah mendapatkan Rp15.000, bulan ke-6 Rp20.000, bulan ke-7 Rp25.000, bulan ke-8 Rp30.000 dan seterusnya kita sudah mendapatkan hasil. Sehingga di tahun pertama itu kita sudah mendapatkan Rp210.000 dari modal 300.000. Terus di tahun kedua kita mendapatkan 360.000. Sudah 100% lebih. Tahun ketiga kita juga mendapatkan 360.000, tahun keempat, tahun kelima, sehingga total 5 tahun kita itu mendapatkan hasil dari modal 300.000,
kita mendapatkan hasil senilai 1,6 juta rupiah, yaitu pertumbuhannya dari 300.000 di angka 550%, teman-teman. Anda tinggal beli bibitnya, masukkan ke dalam sistem, sehingga Anda akan mendapatkan hasil setiap bulannya tanpa perlu ribet, tanpa perlu memikirkan lahannya, menanamnya, perawatannya, hasil panennya. Anda tinggal petik hasilnya. Nah, sangat mudah sekali, teman-teman. Kami memfasilitasi itu semua. Namun dengan modal cuma 300.000, kan hasilnya sangat sedikit nih. Nah, ini kan hasil minimal. Jika teman-teman mau hasil yang lebih besar, tinggal tambahkan saja modalnya. Mau berapa nanti? Beli berapa jumlah bibitnya? Kalikan saja. Nah, di sini kami ada tabel estimasi untuk modal Rp300.000, atau next kita ke tahap selanjutnya. Untuk modal 3 juta rupiah itu sudah menghasilkan stabilnya di angka 300.000 per bulan, sekitar 10% ya. Sehingga dengan modal 3 juta, 1.000 bibit yang kita punya, maka hasil setiap bulan Rp300.000 hingga tahun kelima, itu totalnya dari modal 3 juta kita bisa mendapatkan hasil senilai 16.500.000. Kenaikan yang luar biasa, teman-teman. Hanya beli modal sekali beli, selanjutnya panen berkali-kali sampai tahun kelima mendapatkan hasil 16.500.000 tanpa perlu ribet, tanpa perlu diurus-urus. Ini hanya pasif. Ini benar-benar pasif income ya. Nah, ini kalau modal 3 juta. Bagaimana kalau saya memulai yang lebih lagi? Next. Nah, bagaimana kalau saya memulai dengan modal 15 juta, teman-teman? Yaitu setara dengan 5.000 bibit. Dengan modal 15 juta, itu stabilnya saya akan mendapatkan penghasilan hasil panen, yaitu senilai Rp1.500.000 per bulan. Nah, ini lumayan, teman-teman. Gak ngapa-ngapain, setiap bulan hasil panennya terima 1.500.000 sampai 5 tahun. Total yang saya dapatkan dari modal 15 juta rupiah tanpa ngapa-ngapain itu selama 5 tahun, hasilnya adalah 82.500.000, teman-teman. Wow. Luar biasa sekali ya. Hanya modal 15 juta. Selanjutnya panen berkali-kali hingga mendapatkan hasil 82.500.000. Luar biasa. Bagaimana kalau 30 juta? Nah, kalau modalnya 30 juta, panen tiap bulannya itu stabilnya di angka 3 juta. Hingga tahun kelima, hasilnya 165 juta. Wah, ini sudah bisa haji plus ini. Haji plus paket ekonomis. Tanpa antri. Nah, lumayan, teman-teman. Nggak perlu nunggu 20 tahun. Untuk bayar mesin masa menunggu haji plus itu 20 tahun ya. Kisaran 20 tahun, wah, udah ketuaan saya kalau mau daftar haji reguler ya di Kemenak. Tapi dengan modal 30 juta selama 5 tahun kita menunggunya, hasil panennya 165 juta udah bisa untuk haji plus berangkat tahun depan. Dengan modal 30 juta, haji plusnya ekonomis paketnya. Tapi kalau kita tambahin dikit, modal 45 juta, itu hasil panen tiap bulan 4,5 juta. Sampai 5 tahun kita dapatnya, itu hasil panennya sampai 5 tahun senilai 247.500.000. Ini kalau dikumpulkan haji plusnya berangkatnya yang VIP nih yang berangkat. Udah yang enak paketnya. Tanpa antri, langsung berangkat. Nah, jadi bagi yang punya niatan mungkin mau haji plus dengan paket lumayan, bisnis, eksekutif, VIP, nah bisa sisihkan modalnya 45 juta, tunggu selama 5 tahun hasil panennya dari kebun kita, maka sudah bisa membayar niat haji plus tanpa antri. Dan jika dengan modal 90 juta beli bibitnya itu, maka hasil panennya itu nanti di kisaran 9 juta rupiah per bulan, dan estimasi total hasil panen selama 5 tahun itu di angka 495 juta rupiah. Dan selanjutnya jika modalnya 150 juta atau setengah hektar atau 50.000 bibit, maka hasil panennya nanti akan berada di kisaran 15 juta rupiah per bulan, dan total selama 5 tahun itu mencapai angka 825 juta rupiah. Luar biasa. Dan selanjutnya, jika Anda membeli bibit
sejumlah 100.000 bibit atau setara dengan 1 hektar lahan, yaitu dengan nilai 300 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan penghasilan hasil panen setiap bulannya itu di kisaran 30 juta rupiah per bulan, dan estimasi total selama 5 tahun Anda akan mendapatkan 1,65 miliar. Luar biasa sekali teman-teman, potensinya yang sangat luar biasa. Nah, tadi kalau modalnya besar ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana jika saya cuma punya modal 300.000, terus kalau saya cuma mendapatkan 15.000 sampai 300.000 per bulan, terus kapan bisa kayanya? Nah, jangan berkecil hati teman-teman. Jadi walaupun kita hanya dari modal 300.000 memulainya ya, dari 100 bibit saja, itu bisa mendapatkan potensi hasil hingga 1,5 miliar per tahunnya. Nah, bagaimana sih hitungannya dan dari mana sumbernya? Nah, melalui Borneo Greenland kita ada program afiliasi teman-teman, yaitu di mana kami memberikan bonus komisi untuk afiliasi itu totalnya 20% yang terbagi menjadi 5 generasi. Yaitu generasi pertama kita mendapatkan komisi 10% dari nilai pembelian bibit orang yang kita ajak. Misalkan si A beli bibit 100 bibit juga, 300.000 nilainya, maka kita mendapatkan 10% dari pembeliannya itu, yaitu 30.000 rupiah. Nah, selanjutnya generasi kedua, si A ngajak si B, kita mendapatkan 1%. Si B ngajak si C, kita mendapatkan 2% di generasi ketiga. Selanjutnya di generasi keempat, si D, kita dapat 3%. Kemudian di generasi kelima, si E, kita mendapatkan 4%. Nah, seperti itu teman-teman, totalnya itu 20%. Nah, selanjutnya the power of 10. Hanya dari modal 300.000, kita bisa mendapatkan potensi hasil senilai 1,3 miliar. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Mari simak penjelasan berikut ini. Pada bulan pertama, di generasi pertama, kita mengajak teman kita sebanyak 10 orang melakukan pembelian bibit 100 bibit masing-masing, yaitu senilai 300.000 rupiah. Maka di bulan pertama, yaitu di generasi pertama, kita akan mendapatkan hasil dari 10 orang teman kita yang kita ajak. Itu bonus kita yaitu senilai 300.000 teman-teman. Selanjutnya di bulan kedua, yaitu di generasi kedua, 10 orang teman kita tadi kita ajarkan untuk melakukan hal yang sama, yaitu mereka masing-masing mengajak 10 orang temannya juga untuk melakukan pembelian bibit senilai 300.000 rupiah. Maka di bulan kedua, yaitu di generasi kedua, kita akan mendapatkan penghasilan 300.000 dari tim yang sudah kita bentuk di generasi kedua. Selanjutnya di generasi ketiga, 100 orang yang sudah terbentuk di tim kita ajarkan untuk melakukan hal yang sama, yaitu masing-masing merekrut 10 lagi member yang sama untuk melakukan pembelian bibit senilai 300.000 rupiah minimalnya. Maka kita akan mendapatkan penghasilan 6 juta rupiah di generasi ketiga. Dan di generasi keempat, kita akan mendapatkan penghasilan 90 juta rupiah. Dan di generasi kelima, kita akan mendapatkan penghasilan 1,2 miliar. Sehingga kalau di total, itu dengan 5 generasi, dengan duplikasi 10, masing-masing melakukan hal yang sama, dengan modal 300.000 semuanya, itu potensi penghasilan kita adalah 1,296 miliar. Wah, hasil yang luar biasa dari modal yang hanya 300.000 saja, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau teman-teman yang kita ajak tadi, mereka kan sudah beli bibit. Dan di bulan kelima, mereka kan mendapatkan hasil panen. Nah, di sini menariknya teman-teman. Kita yang mengajak orang-orang untuk melakukan pembelian bibit, kita juga akan mendapatkan royalti panen. Yang mana setiap mereka dapat hasil panen, kita akan mendapatkan royaltinya. Yang kita dapatkan sebanyak 5 generasi, dengan total 20%. Nah, berikut potensinya. Dari konsep duplikasi 10 sebanyak 5 generasi, maka royalti hasil panen yang kita dapatkan itu dalam 1 tahun potensinya di tahun pertama itu 900 juta. Di tahun kedua
potensinya menjadi 1,5 miliar. Dan di tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, itu potensi hasilnya dari hasil panen mereka, kita akan mendapatkan royalti setiap tahun itu 1,5 miliar. Kalau dibagi 12 bulan, berarti rata-rata kita setiap bulannya terima 100 jutaan rupiah, teman-teman. Hanya dari mengajak orang-orang beli bibit 300 ribu rupiah, duplikasikan cara kerja dengan duplikasi 10, sebanyak 5 generasi, kita sudah punya income 100 juta rupiah per bulan, teman-teman. Nah, luar biasa sistem ini, teman-teman. Hanya modal minimal, tapi hasil maksimal, teman-teman. Melalui Borneo Greenland, kita tumbuh bersama, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki masing-masing untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bumi kita bersama. Salam sukses bersama, teman-teman. Melalui Borneo Greenland, kita wujudkan finansial yang lebih baik. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih.